Adilnya syariat Islam terlihat di sini. Ada 5 golongan yang selalu dijaga haknya dalam warisan. Mereka tidak pernah hilang bagian, karena hubungan mereka paling kuat dengan si pewaris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yasqutu bi halin khamsatun az-zawjani wal abawani wa waladus sulbi. Ahli waris yang tidak pernah gugur oleh keberadaan ahli waris lain ada 5. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak kandung. Tidak gugur artinya tidak terkena hijab hirman atau terhalang total hanya karena hadirnya ahli waris lain. Mereka selalu mendapat bagian besar atau kecil, pasti atau sisa, selama tidak ada penghalang syar'i, seperti beda agama, pembunuhan, dan perbudakan. Penghalang syar'i umum, yaitu pembunuhan pewaris, perbedaan agama, atau status perbudakan. Jika penghalang itu ada, siapapun bisa terhalang, termasuk 5 golongan ini. Rincian 5 golongan. Yang pertama, suami. Bagian pasti, setengah jika pewaris tanpa anak atau cucu. Seperempat jika pewaris punya anak atau cucu. Suami mewarisi jika nikah sah saat wafat. Dalam talak raj'i, selama masa iddah status masih suami istri tetap mewarisi. Dalam talak ba'i, umumnya tidak mewaris, ada perincian khusus sakit menjelang wafat dalam fikih. Yang kedua, istri. Bagian pasti, seperempat jika suami tanpa anak atau cucu. 1/8 jika suami punya anak atau cucu. Jika istri lebih dari 1, bagian itu dibagi rata di antara mereka. Yang ketiga, ayah. Ada anak atau keturunan langsung dari pewaris. 1/6. Ada anak perempuan saja tanpa anak laki-laki. 1/6 plus sisa, ayah menjadi asobah mengambil sisa. Tanpa keturunan, ayah menjadi asobah murni, yaitu mengambil sisa setelah bagian-bagian pasti pihak lain. Ayah menghalangi saudara-saudara pewaris dan kerabat samping di bawahnya. Yang keempat, ibu. 1/3 jika tanpa anak dan tanpa 2 saudara atau lebih pada sisi pewaris. 1/6 jika ada anak atau ada 2 saudara atau lebih jenis saudara apapun. Kasus Umariyatain, 2 kasus klasik. Bila pewaris meninggalkan suami, ayah, dan ibu, atau istri, ayah, dan ibu mendapat 1/3 dari sisa, bukan 1/3 total harta. Suami, ayah, dan ibu, suami mendapat setengah, ibu mendapat 1/6, yaitu 1/3 dari sisa setengah. Ayah sisanya, yaitu 1/3 total. Istri, ayah, dan ibu. Istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/4, yaitu 1/3 dari sisa 3/4, ayah mendapatkan setengah. Yang kelima, anak kandung. Laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki, asobah murni, yaitu mengambil sisa. Kehadirannya menutup saudara, paman, keponakan, dan lain-lain. Anak perempuan, setengah bila sendiri tanpa anak laki-laki. 2/3 bila 2 atau lebih tanpa anak laki-laki. Bila bersama anak laki-laki, mereka menjadi asobah ma'al ghair, yaitu pembagian 2/1, laki-laki dibanding perempuan. Contohnya, istri, ayah, ibu, dan 1 putri. Istri mendapatkan 1/8, ada turunan. Putri setengah, ibu 1/6 karena ada keturunan. Ayah 1/6 plus sisa, yaitu total pas ayah akhirnya 1/4. Suami, ayah, dan ibu. Suami setengah, ibu 1/6 atau 1/3 sisa, ayah 1/3. Istri, ayah, ibu. Istri 1/4, ibu 1/4 atau 1/3 sisa, ayah setengah. Suami dan 2 putri, tanpa ayah, tanpa ibu, dan anak laki-laki. Suami 1/4, tiada keturunan laki-laki, tetap ada keturunan, suami menjadi turun 1/4. Putri-putri 2/3 bersama, sisa jika ada kasobah pihak ayah. Bila tidak ada, bisa rod atau pengembalian sisa harta warisan sesuai mazhab. 5 golongan tetap, suami, istri, ayah, ibu, anak kandung tidak gugur oleh kehadiran ahli waris lain. Besaran bagian berubah sesuai komposisi ahli waris. Tetap tunduk pada mawani, yaitu pembunuhan, beda agama, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.